Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Fernanda Putra. Untuk UAS Teori Informasi kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari UAS tersebut. Untuk soal yang pertama, yaitu dari artikel matriks yang berfokus pada perbaikan efisiensi transmisi atau kompresi, uraikan secara spesifikasi bagaimana penulis artikel tersebut memformulasikan persamaan teori Mass-Shannon, yaitu batas kapasitas atau batas kompresi dalam sistem yang mereka buat. Apakah pendekatan mereka sudah mendekati batas-batas teoritis? Pada jurnal klasifikasi penyakit kanker paru-paru dan algoritma extreme gradient boosting atau XGBOS dan mutual information yang sudah saya uraikan pada tugas sebelumnya, yaitu sebagai metode feature selection. Proses seleksi fitur menggunakan mutual information tidak berdiri sendiri secara sistematis, melainkan bertumbuh pada fondasi teorema Shannon. Penelitian ini menerapkan teorema tersebut dengan menghitung nilai MI untuk setiap fitur. Misalnya seperti fitur merokok yang memiliki MI tinggi, di mana nilai ini menunjukkan bahwa fitur ini mampu mengirimkan informasi paling banyak kepada model tentang status kanker pasien. Sebaliknya, fitur tersebut seperti aktivitas begadang tidak membawa informasi sama sekali karena nilainya nol. Dengan memilih fitur ber-MI tinggi, peneliti secara tidak langsung berupaya memaksimalkan kapasitas saluran agar model dapat belajar dengan informasi yang benar dan relevan. Untuk aspek penting lain dari teorema Shannon adalah batas kompresi data, yang menyatakan bahwa setiap data memiliki batas bawah ukuran di mana informasi dapat dipertahankan tanpa kehilangan makna. Jika kita melewati batas ini, informasi penting akan hilang secara permanen, dan dalam jurnal, nilai MI-nya lebih dari 0,01, di mana nilai ini merupakan implementasi nyata dari prinsip kompresi. Peneliti juga membuang fitur-fitur yang nilai MI-nya sangat rendah, yaitu di bawah nilai 0,01, karena fitur tersebut dianggap sebagai data sampah yang tidak menambah informasi bermakna. Pada skenario pembagian data 70/30 dan 60/40, kompresi ini berhasil tetap stabil di angka 93,42% sampai 93,60%, yang artinya dapat membuktikan bahwa fitur yang masih ada memuat seluruh informasi penting dari dataset asli, bahkan mendekati batas kompresi teoritis yang diizinkan oleh Shannon. Dalam konteks klasifikasi kanker paru-paru, variabel target memiliki tingkat ketidakpastian, yaitu seberapa sulit menebak apakah pasien menderita kanker sebelum melihat data atau sebelumnya. Sehingga teorema Shannon mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk mengurangi ketidakpastian ini adalah mendapatkan informasi dari variabel lain. Contohnya, merokok, jenis kelamin, dan variabel lainnya. Variabel yang dimaksud dalam penelitian ini juga merupakan alat ukur seberapa berharganya sebuah fitur. Dengan demikian, penelitian tidak hanya menyajikan hasil eksperimen, tetapi juga menjadi studi kasus yang kuat yang mengkonfirmasi bahwa batas-batas teoritis Shannon bersifat umum, bahkan ketika diterapkan pada algoritma modern seperti XGBoost. Untuk soal selanjutnya, dari 10 artikel yang sudah saya ekstrak pada tugas sebelumnya, sintetiskan tren yang digunakan peneliti modern untuk menyelesaikan masalah ekuivokasi atau informasi yang hilang akibat noise.
Pada sistem komunikasi modern, analisis kelemahan operasional dari solusi-solusi terbaru tersebut jika diterapkan pada pemrosesan real time. Dan buktikan juga argumentasi dengan membandingkan 3 artikel dari materi yang sudah saya buat. Berdasarkan analisis terhadap 10 artikel jurnal yang sudah dibuat, terdapat masalah ekivokasi atau hilangnya informasi akibat noise pada sistem komunikasi dan klasifikasi data. Jika penelitian di jurnal sebelumnya cenderung mengandalkan metode statistik yang tunggal, saat ini pendekatan yang digunakan jauh lebih struktur karena mutual information akan ditonjolkan sebagai metode seleksi utama. MI dipilih karena keunggulannya dalam menangkap hubungan antara fitur dan target. MI ini juga memiliki sifat yang tidak bergantung pada algoritma tertentu, serta kemampuan yang stabil dalam memilih fitur, meskipun data seringkali tersembunyi kompleks akibat noise. Selain itu, peneliti juga tidak hanya dengan satu metode seleksi, melainkan mulai mengkombinasikan antara MI atau mutual information dengan pendekatan lain, misalnya Pearson correlation yang memiliki fungsi fitur numerik dan chi-square untuk fungsi kategorikal. Selanjutnya, dalam menangani ketidakseimbangan data yang kerap ini dapat memperparah efek noise dan bias. Penelitian juga menggunakan teknik oversampling seperti smooth, random, oversampling, dan Adashin. Teknik smooth menjadi yang lebih sering digunakan karena kemampuannya menciptakan data sintetis antar sampel minoritas. Hal ini terbukti mampu menaikkan nilai akurasi model secara signifikan, seperti pada kasus klasifikasi status studi mahasiswa yang meningkatkan 68,29% menjadi 72,65% setelah menggunakan MI dan Smooth. Sementara untuk random sampling terbukti paling efektif dalam menurunkan false negatif, bahkan hingga hanya menyisakan satu kasus kesalahan saja. Dari sisi algoritma, terjadi pergeseran masif dari model tunggal menuju assembly learning dengan random forest dan XGBoost. Mutual information dengan random forest ini bahkan menghasilkan akurasi dan F1 score yang sempurna bahkan lebih dari 99%. Sedangkan XGBoost yang dikombinasikan dengan MI menunjukkan stabilitas performa yang konsisten di kisaran akurasi 93,4% sampai 93,6% pada berbagai risiko pembagian data. Untuk kelemahan dari MI sendiri yaitu proses komputasi yang sangat berat, di mana MI akan menghitung ketergantungan antar variabel pada data real time yang membebani sistem dan menyebabkan latensi yang tidak hanya dapat diterima. Sebuah studi menunjukkan bahwa seleksi fitur yang canggih pun bisa memakai waktu hingga 20 jam. Ini jelas tidak sesuai dengan skenario penelitian, sehingga dapat menambah beban komputasi yang signifikan, terutama pada sumber daya yang terbatas. Selain itu, dengan membandingkan 3 jurnal yang sudah dibuat, terdapat hambatan atau kelemahan. Yang pertama adalah lamanya waktu komputasi, di mana salah satu hambatan dalam menerapkan mutual information ini yaitu kebutuhan komputasi yang relatif tinggi. Metode-metode tersebut dapat meningkatkan kualitas data, melakukan seleksi fitur, serta meningkatkan kinerja klasifikasi, tapi proses yang dilakukan membutuhkan tambahan waktu yang lama karena harusnya sebuah model dapat diterapkan pada sistem real time, misalnya dalam hitungan milidetik atau detik.
Hal ini bisa kita lihat dalam jurnal yang berjudul Analisis Sentiment, Kompilasi Selective Feature Mutual Information, N-gram, dan Chi-square menggunakan metode SVM pada IMDb Review yang menerapkan kombinasi mutual information dan XGBoost untuk klasifikasi kanker paru-paru. Berdasarkan hasil penelitian, waktu komputasi tanpa penggunaan MI di kisaran 646 sampai 671 detik, sedangkan penggunaan MI menghasilkan waktu komputasi sekitar 458 sampai 612 detik. Dengan demikian, meskipun seleksi fitur menggunakan MI dapat mengurangi jumlah fitur yang digunakan, proses keseluruhan masih membutuhkan waktu yang cukup lama. Bahkan waktu komputasi terlama yaitu mencapai 671 detik atau sekitar 11,2 menit. Yang kedua adalah ketidaksesuaian aliran data. Pada jurnal berjudul Machine Learning Based Approach for HIV/AIDS Prediction, Future Selection and Data Balancing Strategy, penelitian ini menggunakan beberapa seleksi fitur, misalnya Pearson Correlation, Mutual Information, dan Chi-square. Ketiga metode tersebut digunakan sebagai bagian dari tahap pre-processing untuk menentukan fitur yang paling relevan. Dari 23 fitur yang tersedia, diperoleh 12 fitur utama yang kemudian digunakan dalam proses pemodelan. Namun, seleksi fitur tersebut dilakukan berdasarkan dataset awal, sehingga tidak menunjukkan adanya mekanisme untuk melakukan pembaruan terhadap fitur yang telah dipilih ketika data baru masuk. Dengan demikian, dapat diidentifikasikan bahwa pada jurnal tersebut belum adanya mekanisme seleksi fitur yang mampu memperbaharui fitur berdasarkan data terbaru. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan metode online feature selection atau adaptive feature selection yang secara berkala mengevaluasi kembali relevansi fitur menggunakan data yang masuk. Dengan pendekatan adaptif tersebut, sistem machine learning tidak hanya mempertahankan akurasi pada data historis, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengadaptasi terhadap perubahan pola data secara berkelanjutan. Hal ini menjadi aspek penting apabila MI dan metode seleksi fitur lainnya akan diterapkan pada sistem real-time atau data streaming yang mempunyai karakteristik data yang dapat berubah sewaktu-waktu. Yang selanjutnya adalah kompleksitas arsitektur sistem, di mana ketika mutual informasi smooth dan algoritma dalam sistem real-time ini dapat menghasilkan sistem yang kompleks karena melibatkan beberapa tahapan pemrosesan seperti pre-processing, ekstraksi fitur, scaling, seleksi fitur, balancing data, dan klarifikasi. Berdasarkan beberapa penelitian yang telah diperoleh, kompleksitas sistem menjadi salah satu hambatan dalam penerapan machine learning pada lingkungan real-time, terutama pada perangkat hardware misalnya keterbatasan CPU, memori, dan kapasitas komputasi, sehingga banyak tahapan dalam sistem. Semakin banyak pula tahapan yang berpotensi menimbulkan latensi dan kegagalan pemrosesan. Untuk soal yang terakhir yaitu merujuk pada research gap yang paling dominan pada metrik Anda, usulkan satu ide konseptual untuk riset selanjutnya. Matrik teori informasi ABA saja, misalnya pullback labor, difference, joint entropy, atau optimasi bandwidth power trade-off yang akan Anda modifikasi untuk mengisi celah tersebut. Berikan justifikasi teknisnya. Berdasarkan riset gap dari metode penelitian yang telah dibuat, seluruh jurnal belum mengimplementasikan seleksi fitur pada lingkungan real-time dan perangkat edge, sementara sebagian besar juga
belum menangani konsep drift. Oleh karena itu, penelitian lanjutan yang diusulkan adalah adaptive real-time feature selection dengan dynamic thresholding berbasis drift detection untuk prediksi medis pada perangkat edge. Version ini bertujuan mengubah seleksi fitur yang sebelumnya bersifat statis menjadi bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan distribusi data pasien, misalnya tanda vital, hasil laboratorium, atau data sensor. Dengan demikian, fitur yang digunakan model dapat diperbarui ketika karakteristik data berubah sehingga performa prediksi tetap terjaga. Untuk mendukung pendekatan tersebut, diusulkan metrik konseptual which temporal KLMI score atau WTKMI yang menggabungkan pullback labor difference, incremental mutual information, dan joint entropy. KLD ini nantinya digunakan untuk mendeteksi perubahan distribusi data antara data terbaru dan data referensi sebagai indikator konsep drift. Ini digunakan untuk menghitung kontribusi informasi setiap fitur secara bertahap, sehingga tidak perlu menghitung ulang MI pada seluruh proses data. Sementara itu, joint entropy digunakan untuk mempertimbangkan kompleksitas hubungan fitur dan mengurangi pemilihan fitur yang memiliki informasi yang serupa. Untuk implementasi sistem juga dapat digunakan arsitektur edge cloud, di mana perangkat edge ini dapat menangani data streaming. Selama proses distribusi juga data akan tetap stabil sehingga penggunaan CPU dan memori dapat diminimalkan. Selain itu, keunggulan utama ini adalah kemampuannya melakukan seleksi fitur secara adaptif, mendeteksi konsep drift, dan mengurangi beban komputasi dan perangkat edge. Oleh karena itu, fitur ini berpotensi mengisi research gap terkait fitur dinamis, edge computing, dan penerapan konsep drift yang belum banyak dibahas pada penelitian sebelumnya. Sekian untuk presentasi UAS teori informasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.